Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di acara Zoom pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan kuliah kimia bahan pangan dengan agenda presentasi. Topiknya adalah protein ya. Untuk itu pada kelompok vitamin saya persilahkan. Silahkan. Untuk kelompok yang lain nanti disiapkan pertanyaan ya. Silahkan kelompok vitamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami kelompok vitamin yang beranggotakan saya Syifa Putri Fadilah, rekan saya Dini Nur, Hania Azrin, dan juga Linda akan menyampaikan materi mengenai vitamin. Next. Oke, sebelum itu, di sini kita akan membahas mengenai pengertian vitamin itu sendiri, kemudian ada vitamin yang larut dalam air, dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Next. Nah, untuk pengertian vitamin itu, teman-teman di sini semuanya pasti udah pernah ya yang namanya minum vitamin. Nah, jadi vitamin itu memang senyawa organik yang sangat dibutuhkan tubuh untuk proses metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, pada tubuh manusia itu nggak memproduksi vitamin dalam jumlah cukup. Jadi di dalam tubuh itu hanya memproduksi vitamin dalam jumlah yang sedikit. Sehingga kita perlu asupan vitamin dari suplemen seperti kapsul, sirup, dan juga makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini kita membuat klasifikasi vitamin. Yang pertama ada larut dalam air. Terdapat 9 vitamin yang larut dalam air. Yang pertama itu ada vitamin B, terdiri dari vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Dan yang larut dalam air selain vitamin B adalah vitamin C. Selanjutnya itu ada vitamin yang larut dalam lemak. Itu ada vitamin ADIK, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke vitamin yang pertama, yaitu vitamin B. Nah, teman-teman pasti sering dengar ya istilah vitamin mahasiswa jompo. Jadi, istilah itu biasanya kita gunakan ketika ada mahasiswa yang kelihatannya tuh sering mudah lemah gitu, terus habis itu sering kesemutan dan lain-lain. Nah, uh, di sini tuh ada vitamin B atau vitaminnya mahasiswa jompo. Nah, vitamin B di sini itu berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pelepasan energi saat beraktivitas. Hal ini karena vitamin B itu sebagai senyawa koenzim dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme tubuh terhadap sumber energi. Vitamin B juga merupakan kelompok vitamin yang larut dalam air seperti tadi yang udah dijelasin Mbak Syifa bahwa salah satu vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B. Nah, sehingga vitamin B itu perlu dikonsumsi secara rutin. Nah, next.
Oke, jadi secara umum vitamin B ini tadi kan berperan dalam metabolisme energi dan protein. Nah, peranannya seperti apa? Yang pertama di situ ada menunjang dan meningkatkan laju metabolisme. Yang kedua ada mempertahankan kesehatan kulit dan tulang. Nah, vitamin B ini juga berperan dalam kesehatan kulit. Yang ketiga ada meningkatkan sistem imun dan fungsi syaraf. Tadi sudah aku jelasin ya, vitamin B kan cocok ya buat mahasiswa seperti kita tuh yang kita harus membutuhkan imun yang kuat dan yang sehingga tuh kita nggak mudah sakit, makanya kita harus mengkonsumsi vitamin B. Selanjutnya ada meningkatkan pertumbuhan dan pembelahan termasuk sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia. Nah, mungkin kalau kita mungkin untuk cewek-cewek ya ini kan kita biasanya mengkonsumsi eh, tablet penambah darah. Nah, salah satu kandungannya itu biasanya terdapat vitamin B. Nah, selanjutnya fungsi yang terakhir itu ada menurunkan resiko kanker pankreas. Next. Nah, untuk bentuk senyawa itu seperti apa itu bisa dilihat ada vitamin jadi vitamin B itu kan tersusun dari vitamin B1, kemudian ada B2, B3, B5, B6, B7, B9 dan B12. Nah, eh, susunan itu tuh kita sering sebut dengan vitamin B kompleks. Itu bisa dilihat strukturnya. Next. Nah, mungkin untuk pembagiannya itu seperti apa? Nah, di situ ada salah satu contohnya itu ada vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini berfungsi sebagai koenzim, membantu kerja enzim, memelihara fungsi syaraf, terlibat dalam produksi RNA dan DNA. Lalu bagaimana kalau kita kekurangan vitamin B1 ini? Nah, salah satu penyakit yang bisa ditimbulkan itu seperti beri-beri. Kemudian ada sindrom Korsakoff dan lain-lain. Nah, sehingga di sini tuh kita harus mengkonsumsi sumber makanan yang mengandung vitamin B1 seperti di dalam beras, kemudian ada gandum utuh, kacang-kacangan dan lain-lain. Nah, contoh kedua di situ ada vitamin B2. Nah, fungsinya itu pembentukan molekul steroid atau sel darah merah. Nah, eh, mahasiswa kita terutama perempuan ya ini yang sering anemia, kita itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin B2 itu seperti di bayam, terus ada paprika, brokoli, biji-bijian dan susu. Next. Nah, untuk vitamin B3 itu atau niacin, fungsinya itu menjaga kadar gula darah. Kemudian ada penyembuhan miragin dan vertigo. Kalau kita kekurang vitamin B3 ini, kita akan ototnya tuh sering kram gitu loh. Sering terus kita juga badannya tuh lebih mudah lemas dan mungkin pencernaan kita tuh juga sering muntah-muntah. Jadi kita sering mual gitu. Sehingga kita tuh juga harus mengkonsumsi makanan seperti hati, daging, dan lain-lain. Nah, kalau untuk vitamin B5 ini, itu fungsi utamanya itu menjaga komunikasi yang baik antara sistem syaraf pusat dan otak. Dan berperan juga dalam pembentukan hormon. Nah, kalau kita kekurangan vitamin B5, kita akan sering kram, insomnia, dan kita sering sulit tidur juga. Sehingga itu tadi kita harus mengkonsumsi makanan seperti di ikan, telur, susu, hati, dan lain-lain. Oke, untuk vitamin B6 sampai 12 boleh dilanjut Mbak Azrin.
Ya, baik. Untuk vitamin B6 ada pyridoxin. Itu merupakan vitamin larutan dalam air dengan rumus kimia C8H11 NO3 yang berfungsi sebagai koenzim dalam lebih dari 100 reaksi enzimatik, terutama metabolisme asam amino, glukosa, dan lipid. Perannya sangat penting untuk membentukkan hemoglobin sintesis, neurotransmitter, dan fungsi imun. Kekurangannya dapat menyebabkan anemia dan gangguan saraf, sedangkan kelebihannya dapat menimbulkan neuropatik sensorik. Untuk sumber sendiri, untuk vitamin B berasal dari ada daging, ikan, pisang, dan kacang-kacangan. Nah, untuk B7 ada biotin, itu adalah vitamin yang larut air dengan rumus C10H16N2O3S yang berperan sebagai koenzim, enzim karboksilase dalam metabolisme asam lemak, karbohidrat, dan asam amino. Biotin penting untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Kekurangan biotin jarang terjadi, tetapi dapat menyebabkan rambut rontok dan kelelahan. Sumbernya meliputi hati, kuning telur, kacang, dan sayuran hijau. Lanjut, vitamin B9, Lin. Untuk vitamin B9 berperan penting dalam sintesis DNA, pembelahan sel, serta pembentukan sel darah merah, sehingga sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Untuk kekurangan folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan pertumbuhan. Sedangkan kelebihan konsumsi dapat menutupi defisiensi vitamin B12, sumber vitamin B9 meliputi sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, buah pepaya dan jeruk, kacang-kacangan, serta hati sapi. Lanjut, yang B12 ada kobalamin yang memiliki struktur paling kompleks di antara vitamin B lainnya dengan atom kobalt sebagai pusatnya. Vitamin B12 ini berperan dalam metabolisme homocysteine, pembentukan sel darah merah, serta menjaga fungsi sistem saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan saraf. Sedangkan kelebihan vitamin B12 ini jarang menimbulkan efek toksik karena tubuh dapat menyimpan cadangan vitamin ini di hati. Sumber utama dari vitamin B12 adalah produk hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Yang terakhir ada vitamin C. Vitamin C ini berperan sebagai antioksidan, mendukung pembentukan kolagen, membantu penyerapan zat besi, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan skorbut, gusi berdarah, luka sulit sembuh, sedangkan kelebihan dosis tinggi dari vitamin C akan menimbulkan gangguan pencernaan atau resiko batu ginjal pada individu rentan. Nah, sumber vitamin C antara lain buah jeruk, pepaya, tomat, paprika, dan sayuran hijau. Baik teman-teman, tadi kita udah belajar tentang vitamin yang larut dalam air. Ada juga yang larut dalam lemak. Nah, yang vitamin yang larut dalam lemak adalah jenis vitamin yang membutuhkan kehadiran lemak agar dapat diserap dengan baik oleh tubuh.
Kenapa? Karena struktur vitamin-vitamin yang termasuk dalam laut lemak itu memiliki struktur rantai karbon panjang dan sifatnya itu nonpolar. Jadi dia akan lebih cocok bersama lemak yang juga nonpolar. Ada vitamin yang termasuk kalau dalam lemak adalah A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A ini termasuk golongan vitamin yang larut dalam lemak, artinya dia itu termasuk larut dalam pelarut nonpolar. Secara kimia, vitamin A ini mempunyai struktur utama rantai panjang hidrokarbon dengan cincin sikloheksan dan satu gugus alkohol di ujungnya. Karena strukturnya didominasi oleh atom karbon dan hidrogen, sifatnya nonpolar. Itulah kenapa vitamin A ini mudah larut dalam lemak. Vitamin A berfungsi sebagai untuk menjaga kesehatan mata karena membentuk pigmen rodopsin yang berperan dalam penglihatan di tempat gelap. Selain itu, vitamin ini juga mendukung pertumbuhan sel dan jaringan tubuh serta melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Gimana kalau tubuh kekurangan vitamin A? Tubuh bisa menyebabkan kalau kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun senja, kulit kering, dan gangguan pertumbuhan. Kalau kelebihan vitamin A itu kan karena dia larut dalam lemak, dia tuh nggak bisa dikeluarkan lewat urin seperti vitamin larut dalam air. Lemak di tubuh hanya bisa menyimpan, bukan melarutkan atau membuang. Akibatnya, vitamin A akan menumpuk di jaringan lemak dan hati, menyebabkan toksisitas dengan gejala seperti kulit menguning, rambut rontok, kehilangan nafsu makan, dan mual. Ada beberapa sumber vitamin A, yaitu ada minyak ikan, kemudian minyak palem, sama hati sapi atau hati kambing. Kemudian yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini termasuk dalam vitamin larut lemak dan merupakan vitamin yang unik karena bisa disintesis oleh tubuh dari kolesterol melalui reaksi kimia yang dibantu oleh sinar UV dari matahari. Secara kimia, vitamin D ini berbentuk derivat sterol, yaitu molekul yang punya 4 cincin karbon dan beberapa gugus hidroksil. Fungsi utamanya adalah mengatur penyerapan kalsium dan fosfor di usus, menjaga kekuatan tulang dan gigi, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Kalau tubuh kekurangan vitamin D, tulang jadi lebih lemah dan rapuh, terutama pada anak-anak bisa menyebabkan rakitis, dan pada orang dewasa bisa menyebabkan osteomalacia. Sebaliknya, kalau kelebihan vitamin D bisa meningkatkan penyerapan kalsium secara berlebihan di usus, menyebabkan hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium darah yang terlalu tinggi. Akibatnya, kalsium bisa mengendap di ginjal dan pembuluh darah. Itu akan mengganggu fungsi dari organ. Sumber dari vitamin D ini bisa dari sumber sinar matahari, kuning telur, dan keju atau makanan yang berwarna kuning. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini punya nama kimia yaitu tokoferol, senyawa dengan cincin aromatik dan rantai hidrokarbon panjang. Bagian cincin aromatiknya punya gugus OH yang bisa menyumbangkan atom hidrogen untuk menangkap radikal bebas. Jadi, secara kimia ini, vitamin E itu mempunyai
Vitamin E ini merupakan antioksidan alami yang melindungi sel dari reaksi oksidasi. Perannya penting untuk menjaga kesehatan kulit, mata, dan sistem saraf, serta melindungi selaput lemak di membran sel dari kerusakan akibat oksidasi. Kalau tubuh kekurangan vitamin E, bisa terjadi gangguan saraf, otot cepat lelah, dan kulit kusam atau pucat. Terus kalau kelebihan gimana? Kalau kelebihan, terutama dari suplemen dosis tinggi, vitamin E bisa menyebabkan gangguan pembekuan darah. Secara kimia, ini karena vitamin E bersifat antioksidan kuat yang dapat menghambat oksidasi vitamin K. Sedangkan vitamin K dibutuhkan dalam reaksi pembekuan darah. Jadi, kalau vitamin E berlebih, vitamin K tidak bisa bekerja optimal. Akibatnya, darah lebih sulit membeku. Selain itu, kelebihan vitamin E juga bisa memicu reaksi kulit abnormal dan peningkatan resiko stroke hemoragik. Terakhir, vitamin K. Vitamin K ini termasuk senyawa turunan kuinon. Lebih tepatnya naftokuinon, yaitu molekul dengan 2 gugus karbonil yang bisa berubah antara bentuk teroksidasi dan tereduksi. Perubahan bentuk kimia ini penting karena menjadikan vitamin K sebagai koenzim dalam reaksi karboksilasi, yaitu penambahan gugus COH pada asam amino glutamat di beberapa protein pembekuan darah. Nah, terus protein yang dibentuk dari reaksi ini termasuk faktor 2, faktor 8, faktor 7, 8, 9, dan 10 yang semuanya penting untuk proses pembekuan darah. Kalau vitamin K kurang, maka reaksi karboksilasi ini tidak berjalan sempurna, sehingga darah akan sulit membeku dan luka sulit menutup. Kalau kelebihan, terutama dari suplemen, bisa menyebabkan gangguan hati atau mengurangi efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin. Secara kimia, ini terjadi karena vitamin K dan warfarin berebut enzim yang sama, Panas, Cok. yaitu vitamin K Terus epoksida hujan ini. reduktase yang diperlukan untuk Apa ini, Wen? regenerasi vitamin K aktif. Sumber dari vitamin K sendiri bisa dari sayur-sayuran, kemudian teh Sumpah panas deh. alami, terus Sembuh. biji kopi, dan minyak zaitun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis kualitatif vitamin. Yang pertama itu ada vitamin A, itu diuji dengan reaksi antimon klorida, dan jika positif, muncul warna biru. Maka artinya larutan tersebut mengandung vitamin A. Yang selanjutnya itu ada vitamin D, itu menggunakan reaksi Lieberman-Burchard. Hasil positifnya itu menghasilkan warna hijau. Prinsipnya vitamin D ini bereaksi dengan pereaksi yang menghasilkan warna khusus. Selanjutnya itu ada vitamin E yang diuji dengan pereaksi besi 3 klorida atau FeCl3 yang jika positif itu akan muncul warna ungu. Hal ini menunjukkan adanya sifat antioksidan pada vitamin E. Selanjutnya vitamin K itu diuji dengan reaksi Fehling yang menunjukkan bahwa vitamin K memiliki sifat pereduksi. Selanjutnya vitamin B kompleks biasanya diuji menggunakan pereaksi ninhidrin, maka ketika uji tersebut positif, maka akan menghasilkan warna ungu kebiruan. Warna ini menunjukkan adanya gugus amina yang memang terdapat pada vitamin B kompleks. Selanjutnya itu ada vitamin C atau asam aksobat, itu diuji dengan iodimetri atau larutan DCPIP. Larutan DCPIP itu awalnya berwarna biru. Nah, jika
larutan tersebut mengandung vitamin C, maka akan berubah menjadi tidak berwarna. Artinya, vitamin C bersifat pereduksi kuat. Next. Selanjutnya ada analisis kuantitatif vitamin. Mengukur jumlah vitamin dalam sampel. Di sini metodenya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan UV-Vis, HPLC, dan titrasi redox tergantung jenis vitaminnya. Nah, untuk yang menggunakan UV-Vis, itu jika vitaminnya menyerap cahaya UV atau tampak. Contohnya vitamin yang sering dianalisis seperti vitamin A, B2, C, dan E. Prinsipnya itu semakin tinggi konsentrasi vitamin, semakin tinggi absorbensinya. Yang kedua itu ada HPLC, itu untuk cocok vitamin yang mudah rusak, kemudian mudah dipisahkan dari campuran kompleks. Misalnya minuman, susu, obat. Banyak digunakan untuk vitamin A, D, E, K, dan vitamin B kompleks. Keunggulannya hasilnya dapat lebih akurat dan juga spesifik. Untuk titrasi redox, itu dipakai untuk vitamin yang punya sifat pereduksi atau oksidasi kuat. Contohnya pada vitamin C atau asam aksorbat, bisa dianalisis dengan titrasi iodimetri atau DCPIP. Prinsipnya itu terjadi perubahan warna pada titik ekivalen yang menunjukkan kadar vitamin. Seperti itu. Oke, next. Di sini, dari pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya vitamin ini terbagi menjadi dua jenis. Ada vitamin yang larut air, yaitu ada B kompleks dan C, yang harus dikonsumsi secara rutin karena tidak disimpan di tubuh. Dan vitamin yang larut dalam lemak, ada A, D, E, dan K, yang disimpan dalam jaringan tubuh, namun bisa berbahaya jika berlebih. Keduanya berperan penting bagi kesehatan seperti penglihatan, tulang, kekebalan, dan pembekuan darah. Jadi, jangan lupa selalu minum vitamin. Oke, teman-teman, dari setelah apa yang disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, demikian presentasi dari teman kita ya, dari kelompok vitamin. Berikutnya silakan ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan dicatat dulu ya. Nanti kita tampung. Silakan.